Chapter 11. Hada terpenggal. Namun perlahan tubuh Hada seolah memudar menjadi transparan. Rupanya itu hanya after image Hada. Galup terkejut, para polisi dan pasukan khusus juga terkejut. Satu serangan, ujar seseorang dari atas pohon. Galup menoleh ke arah datangnya suara, dan kembali terkejut saat melihat kalau itu adalah Hada. Pemuda berjaket parka putih bertudung itu tampak sedang jongkok bertengger di dahan pohon sambil menatap Galup penuh ejekan. Brengsek, umpat Galup melompat dan mengayunkan great sword-nya. Hada melompat mundur menghindari tebasan itu, dan pohon itu pun terbelah dua, memisahkan bagian atas dan bawahnya. Hada mendarat di atas permukaan air dangkal kolam renang. Dua serangan, ucap Hada. Galup terkejut dua tebasannya dapat dihindari dengan mudah. Ia yakin kalau tebasannya selain kuat, tapi juga sangat cepat. Tapi Hada bisa menghindari semua serangan. Galup membuktikan kalau kecepatan gerakan juga reaksi Hada melebihi ekspektasinya. Menyadari itu, Galup pun menggenggam gagang pedangnya lebih erat dan lebih keras karena kesal. Jangan meremehkanku, dasar manusia bodoh. Match sepertimu tak layak menghadapiku dari jarak dekat, bentak Galup. Goblin champion itu pun melompat dan mengayunkan great sword-nya dari atas. Memanfaatkan gravitasi dan ketinggian, Galup menebaskan pedangnya ke arah Hada dengan sekuat tenaga. Mati kau, bocah bodoh, teriak Galup penuh amarah. Hada tersenyum padanya, dan Galup terkejut melihatnya. Hada melompat, dan sekali lagi tebasan Galup lolos dari targetnya. Air dan permukaan lantai terbelah menciptakan celah yang lebar. 3 serangan. Kesempatanmu sudah habis, Goblin, ucap Hada yang mendarat di atas permukaan tanah. Melihat Galup sudah di dalam kolam yang berisi air garam itu, Chisato dan Takina menarik saklar dan seketika aliran listrik bertegangan tinggi mengalir dan seketika tubuh Galup kejang-kejang dan mengeluarkan asap bersamaan dengan aliran listrik menjuluri seluruh tubuh Goblin Champion itu. Tanpa waktu lama, tubuh Galup ambruk masih dalam keadaan kejang-kejang. Aroma daging hangus tercium dari kolam tersebut. Saklar kembali naik dengan otomatis karena arus pendek. Tapi meski hanya sebentar, listrik DC bertegangan setinggi itu tentu saja sangat mematikan. Dapat dipastikan kalau Galup telah mati, karena saat ini tubuhnya telah berubah menjadi batu sihir. Wah, kita berhasil Takina, ucap Chisato dengan sangat bahagia dan memeluk Takina. Takina lalu memeluk balik Chisato, sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Hada menggampiri mereka berdua lalu berkata, kerja bagus, kalian berdua. Tak lama kemudian beberapa petugas kepolisian datang menghampiri mereka ditemani beberapa anggota pasukan khusus. Saat mereka melihat ke dasar kolam, mereka pun terkejut karena melihat sosok Galup telah menghilang dan berganti jadi sebongkah batu sihir sebesar bola baseball berwarna merah gelap. Kapten pasukan khusus menghampiri Hada, Chisato, dan Takina. Apa kalian yang mengalahkan makhluk hijau tadi? Tanya kapten itu. Ya, jawab Chisato. Kapten itu melihat ke arah kolam, kabel, dan ke arah pos listrik. Menggunakan listrik tegangan tinggi untuk mengalahkan musuh yang tak bisa dilukai secara fisik, strategi yang cerdas. Ide siapa ini? Tanya sang kapten. Chisato dan Takina pun menunjuk ke arah Hada. Oh, anak muda, apa kamu yang menghadapi makhluk hijau tadi? Ujar sang kapten memperhatikan Hada dari atas ke bawah. Ya, apa ada masalah? Sahut Hada berjalan melewati sang kapten. Gerakan tadi itu terlalu tidak masuk akal. Apa kamu semacam superhero? Tanya sang kapten lagi. Tatapan sang kapten mencoba membaca ekspresi Hada, tapi karena yang terlihat hanya mata Hada karena ia memakai tudung jaketnya dan juga sebuah masker, sang kapten gagal melakukan niatnya. Entahlah, apa di sini juga ada konsep superhero? Tanya balik Hada dengan nada datar. Kenapa kamu malah balik nanya? Cepat jawab pertanyaanku, bentak sang kapten. Jika di dunia ini tak ada konsep superhero, maka aku bukan superhero. Tapi jika ada maka aku bisa dikategorikan sebagai superhero, ungkap Hada dengan logis. Jawaban macam apa itu? Kalau kamu berniat menjawab, maka jawablah dengan jelas.
bentak kapten pasukan khusus itu lagi. Apa jawabanku kurang jelas? Padahal aku memberikan jawaban paling logis yang bisa aku pikirkan, ujar Hada merasa bingung. Hah, sahut sang kapten tidak percaya Hada akan berkata seperti itu. Sesudah memungut batu sihir di dasar kolam, Hada melompat kembali ke arah Chisato dan Takina. Dua gadis yang sedang diminta kesaksiannya itu, langsung berbalik menghadap Hada saat melihat pemuda itu menghampiri mereka. Ah, Tuan Penyelamat, ada apa? Sapa Chisato. Aku kemari untuk memberikan kalian hadiah, jawab Hada. Hadiah, sahut Takina. Karena kalianlah yang mengalahkan goblin tadi, jadi sudah sepantasnya kalian mendapatkan hadiah atas kerja keras kalian, ungkap Hada. Hada lalu menyentuh kening kedua gadis di hadapannya itu. Di setiap sentuhannya, Hada menanamkan Soul Spark-nya ke dalam tubuh dua gadis itu. Soul Spark itu seolah berenang-renang di dalam tubuh Chisato dan Takina, sebelum akhirnya menyatu dengan jiwa mereka. Chisato dan Takina terlihat berkeringat dingin. Itu karena mereka merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit di dalam tubuh mereka, namun karena mereka terlatih dengan pelatihan sekelas militer, mereka bisa menahan diri dengan lebih baik daripada Goko Ruri. Lalu beberapa saat kemudian wajah mereka tak lagi pucat, dan napas mereka kembali normal. Chisato dan Takina lalu melihat ke arah Hada secara bersamaan. Apa yang baru saja kamu lakukan pada tubuh kami? Tanya Takina. Aku memberikan kemampuan pada kalian. Tapi saat ini kalian masih lemah. Jika menggunakan logika game RPG, maka bisa dibilang kalian masih level 1, ujar Hada menjelaskan. Kemampuan, apa itu artinya kami juga akan bisa menggunakan sihir? Tanya Chisato penuh penasaran. Ya, mungkin saja. Tapi itu tergantung dengan job class yang kalian dapatkan, jawab Hada. Lalu apa job class kami? Tanya Takina yang kini juga ikut penasaran. Sebentar, ucap Hada lalu memperhatikan Chisato dan Takina dengan wajah serius. Kedua gadis itu menunggu dengan tidak sabar dan penasaran. Kamu adalah seorang eksekutor. Seorang pengguna senjata magis yang ahli dalam pembunuhan target secara efektif. Dan ya, kamu bisa menggunakan sihir dan juga berbagai macam kemampuan pendukung yang cocok dengan job class-mu, ujar Hada ketika menghadap ke arah Chisato. Hore, akhirnya aku bisa menggunakan sihir, ucap Chisato dengan riang. Kemudian kamu, kelasmu adalah seorang gunslinger. Seorang ahli senjata yang bisa menggunakan tipe senjata tembak model apapun. Kamu juga bisa menggunakan sihir pendukung dan kemampuan yang khusus dalam persenjataan dan penggunaannya, ujar Hada lagi saat menoleh ke arah Takina. Tunggu, tapi aku juga sudah ahli. Tidak, saat ini bisa dibilang kemampuan menembakmu hanya ada pada tingkat, bisa menggunakan senjata dengan cukup efektif, belum benar-benar dalam ranah ahli sampai bisa menganggap senjata sebagai bagian dari tubuhmu sendiri, potong Hada pada perkataan Takina. Chisato lalu menatap Hada dan bertanya, kalau boleh tahu, namamu siapa? Kalian boleh memanggilku Hada, jawab Hada. Hai, Hada, namaku Nishikigi Chisato. Salam kenal, ujar Chisato. Salam kenal, Nishikigi-san, sahut Hada. Panggil saja, Chisato, pinta Chisato. Baiklah, Chisato-san, balas Hada. Namaku Inoue Takina. Salam kenal, ungkap Takina. Salam kenal juga Inoue-san, sahut Hada. Takina, kamu juga boleh memanggilku Takina, balas Takina sedikit malu dan memalingkan wajahnya. Baiklah, Takina-san, balas Hada. Hei, kau, tunggu sebentar, kami belum sempat mengambil kesaksianmu, ujar Kapten Pasukan Khusus sambil menghampiri Hada. Aku akan menemui kalian lagi nanti, saat ini aku pamit dulu. Dah. Ucap Hada kemudian menghilang menjadi blur. Tunggu, jangan ucap sang kapten yang tak sempat menyelesaikan perkataannya karena Hada keburu menghilang. Selepas meninggalkan tempat tadi, Hada kini berdiri di atas gedung dan menatap langsung ke arah menara Tokyo. Hada memindai keadaan sekitarnya dan tak menemukan goblin lainnya lagi di permukaan. Nampaknya yang tersisa hanya yang bersembunyi di dalam parit. Baiklah kalau begitu, saatnya pembersihan, ujar Hada.
Sementara itu para goblin yang tersisa di dalam parit terlihat kebingungan. Terutama Goblin King yang tampak sudah habis kesabarannya. Urat amarah tampak menonjol di kedua sisi jidatnya yang penuh keringat. Kenapa sinyalnya tak muncul juga? Kemana perginya para sialan tak becus itu? Gerutu Goblin King itu sambil menghentakkan kakinya ke tanah berkali-kali. Mohon tenangkan dirimu, Bogol sama. Ucap salah seorang Goblin Champion membungkuk di depannya. Tenang, kamu memintaku untuk tenang. Keluh Bogol kemudian memukul kepala Goblin Champion itu dengan tongkat rajanya. Maafkan hamba, Bogol sama. Ucap Goblin Champion itu membungkuk lebih dalam. Memukul bawahanmu atas ketidakbecusanmu, itu adalah power harassment, Goblin King, ujar seseorang yang bergaung dari kejauhan. Goblin King dan semua goblin bawahannya di sana pun menoleh ke arah datangnya suara. Dan mereka terkejut melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan kilat terus mengalir dan melompat di seluruh permukaan tubuhnya. Oh hai, apa kalian yang terakhir? Oh, aku tak menyangka kalian punya Goblin Rider. Tentu saja kalian tak bisa menggunakan Goblin Rider, karena anjing tak bisa memanjat ke atas, ujar Hada ketika melihat barisan pasukan goblin di depannya. Siapa kau? Tanya Bogol. Aku hanya manusia biasa seperti yang kamu lihat, jawab Hada. Manusia biasa? Kau pikir aku bodoh? Sahut Bogol. Ya, ucap Hada. Apa? Ucap Bogol. Aku bilang, ya, aku pikir kamu bodoh, goblin, ungkap Hada. Brengsek, akan kubunuh kau, manusia sialan. Umpat Bogol. Kalian semua, jangan diam saja. Serang dia. Buat dia menyesal karena mengataiku bodoh. Suruh Bogol pada para bawahannya dengan penuh amarah. Hada menunjuk ke arah para goblin, lalu, Cats. Ucap Hada menembakkan kilat dari ujung jarinya. Kilat yang menciptakan suara desisan kucing itu pun menerjang dan para goblin melompat dari satu goblin ke goblin lain layaknya Chain Lightning. Jeritan semua goblin itu terdengar bersahutan bersamaan dengan suara rintihan anjing. Pasukan berjumlah ratusan itu pun lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan Bogol sendirian. Bogol terkejut, wajahnya penuh dengan keringat dingin, dan kakinya pun kehilangan energinya membuat Bogol jatuh terduduk di tanah. Hada memutar jarinya memainkan kilat yang telah kembali ke ujung jarinya itu. Goblin, apa hanya itu saja? Apa kamu punya pasukan lain? Akan sangat membosankan jika hanya itu, ujar Hada sambil berjalan mendekati Bogol. Bogol mencoba mundur dalam posisi duduk, ketakutan dan teror terlihat di sorot matanya yang terbelalak dalam keputusasaan. Hada terus berjalan mendekat, setiap langkahnya seakan menciptakan tremor di mental Bogol layaknya kematian yang tak bisa dihindari. Ah, ampuni aku, wahai manusia yang bijaksana, dan penuh belas kasih, tolong ampuni makhluk rendah ini. Ujar Goblin King lalu bersujud pada Hada. Raja para goblin itu kini bersujud berkali-kali menghantamkan jidatnya ke tanah tanpa harga diri. Sedikit pun, tapi saat Hada hanya tinggal satu langkah di depannya, senyum menyeringai tersungging di mulutnya. Mati kau, ucap Bogol mengarahkan belati di tangannya ke ulu hati Hada. Hada tentu sudah menduga itu, dan dengan mudah Hada menendang goblin itu masuk ke dalam retakan dimensi, sebelum kemudian melompat menyusulnya. Di sisi dunia lain, Hada menemukan kalau itu adalah sebuah kota goblin. Bangunan kayu dengan atap dedaunan kering, menara tinggi yang tersebar di dekat benteng kayu, dan terlihat beberapa sosok tubuh manusia yang perpanjang di alun-alun sebagai tanda kemenangan yang tentu saja kebanyakan dari mereka telah menjadi mayat yang membusuk karena penyiksaan. Jadi ini adalah bentengmu, goblin. Ucap Hada berjalan menghampiri Bogol yang meringkuk di tanah. Ah, ampuni ah. Belum sempat Bogol menyelesaikan kalimatnya, Hada sudah kembali menendangnya hingga menghancurkan altar di alun-alun itu karena terhantam tubuh Bogol. Hada melangkah menghampiri alun-alun. Ia lalu melihat ke arah tubuh-tubuh manusia yang terikat di pasak. Kemudian ia menyadari ada beberapa yang masih bernapas, meski napas mereka sudah sangat lemah. Mendengar adanya keributan, para goblin yang tersisa tampak berkumpul mengerumuni alun-alun. Mereka terkejut karena melihat adanya manusia di tengah-tengah kota goblin mereka.
Mereka pun langsung mengeluarkan senjata mereka bersiap menghabisi Hada. Amar ma'ruf nahi munkar, amar rasuli. Ucap Hada dan seketika sebuah cambuk petir tercipta di ujung jarinya. Belum sempat mereka terkejut, Hada sudah mengayunkan cambuknya dengan ayunan horizontal 360 derajat. Semua goblin di sekelilingnya dalam radius puluhan meter pun lenyap menyisakan batu sihir saja. Tidak berhenti di sana, Hada menghilang dari tempatnya berdiri menyisakan after image saja, dan muncul di ketinggian udara 30 meter dari tanah. Hada mencambukkan cambuk petirnya ke setiap goblin yang berkerumun menghancurkan mereka menjadi butiran abu halus. Hada menghilang dari satu lokasi ke lokasi lain layaknya berteleportasi, mengayunkan cambuknya dengan gerakan yang liar namun indah. Suara gelegar guntur disahuti suara jeritan penuh teror dan rasa sakit terdengar dari segala penjuru kota goblin itu. Bogol menyaksikan semua itu dengan penuh putus asa, melihat semua bawahannya, penduduknya, rasnya, dibantai oleh Hada yang menggila dengan cambuk petirnya layaknya dewa petir yang sedang mengamuk. Seketika kota itu berubah menjadi kota mati, bangunan runtuh dan hancur menjadi puing-puing dan serpihan, benteng dan menara terbakar, dan batu sihir berserakan di mana-mana. Bogol, sang Goblin King telah kehilangan kerajaan yang dipimpinnya. Hada berjalan menghampiri Bogol yang terduduk di tanah. Sambil mengayun-ayun cambuknya, Hada berjalan dengan langkah santai seolah menikmati waktunya. Cairan kekuningan keluar dari selangkangan Bogol, wajah Goblin King itu pucat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ah, ampuh. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Bogol dibuat terdiam karena cambuk Hada baru saja mendarat di sebelah Bogol menciptakan retakan yang berapi. Maaf, sepertinya tanganku terpeleset. Aku tak sengaja mengayunkannya padamu. Apa kamu tidak apa-apa? Ucap Hada dengan nada mengejek. Air mata menetes dari wajah Goblin King itu. Rasa takut dan penyesalan terlihat jelas di wajah jelek raja para goblin tersebut. Apalagi melihat wajah Hada yang matanya nampak seperti bersinar akibat memantulkan cahaya obor di sekitarnya. Tenang saja, kali ini tanganku takkan meleset, maksudku takkan terpeleset lagi. Tak perlu cemas, kamu bisa mati dengan tidak tenang dan penuh rasa sakit kok, ujar Hada lalu mencambuk Bogol. Namun cambuk itu kini tak langsung menghancurkan tubuh targetnya. Hada menurunkan output daya rusaknya, dan karena itu juga cambuk tersebut kini mengikat ke tubuh sang Goblin King. Tapi karena itu juga, energi listriknya sekarang malah menyengat tubuh Bogol, menjadi sebuah siksaan yang tak terkirakan. Bogol menjerit sekuat tenaga akibat rasa sakit yang ia rasakan dari sengatan listrik tegangan tinggi itu. Jeritan disertai kilatan cahaya terus terdengar di kota Goblin yang hampir sepenuhnya rata dengan tanah itu. Hingga akhirnya, matahari terbit di ufuk timur. Tubuh Bogol sudah berubah jadi arang yang berpijar kemerahan, sebelum akhirnya runtuh menjadi abu yang terbang diterpa angin pagi. Saat ini Hada sedang menjajarkan tubuh manusia yang sebelumnya terikat di pasak. Ia menyelimuti tubuh orang yang masih hidup dan membungkus tubuh yang sudah berubah jadi mayat. Hada lalu memulihkan tubuh orang-orang yang masih hidup itu, membuat tubuh mereka kembali memperlihatkan kondisi original mereka sebelum mengalami penyiksaan. Untungnya universe ini tidak memiliki sistem perkawinan silang antara demi human dan human, jadi aku tak perlu repot-repot menghapus kehamilan atau semacamnya, gumam Hada sambil melihat ke arah perempuan yang jadi korban. Tak lupa, Hada juga memulihkan kondisi mental mereka, supaya mereka tidak gila setelah menghadapi penyiksaan parah itu. Setelah melakukan semua tugasnya, Hada berbalik dan pergi menyeberang lagi ke sisi lain retakan dimensi. Yang tak Hada tahu, salah seorang perempuan telah sadar dan membuka matanya, lalu melihat punggung Hada saat Hada pergi menyeberang. Perempuan berambut pirang itu mencoba memanggil laki-laki itu, namun Hada keburu menghilang menyeberang ke sisi lain retakan dimensi. Retakan dimensi itu kemudian menghilang karena ditutup oleh Hada dari sisi lain.